Pria muda ini dipaksa menikahi nenek tua kaya demi melunasi utang keluarganya. Tak disangka, saat malam pertama, hal mengejutkan ini terjadi. Ternyata matahari mulai tenggelam di balik bukit-bukit desa, menyisakan cahaya keemasan yang memudar di antara pepohonan. Udara sore itu terasa lembab, membawa aroma tanah basah dari hujan ringan yang baru saja berlalu. Di sebuah gubuk sederhana di pinggir desa, seorang pemuda bernama Arka duduk di depan meja kayu reot. Matanya tertuju pada secarik kertas yang ia pegang erat-erat. Namun pandangannya kosong, seolah pikirannya melayang jauh dari dunia nyata. Di sudut ruangan ibunya, Bu Retno, terbaring lemah di atas dipan usang. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya yang kurus tampak rapuh seperti ranting kering yang siap patah. Penyakit paru-paru yang telah menggerogoti tubuhnya selama bertahun-tahun kini semakin memburuk. Biaya pengobatan yang membengkak membuat mereka harus berhutang kepada keluarga kaya di desa. Keluarga Pak Hadi, yang terkenal akan sikap angkuh dan ambisinya untuk menambah kekayaan mereka. Arka menghela napas panjang, mencoba meredam perasaan, frustrasi yang menggelegak dalam dirinya. Ia tahu, jika tidak segera melunasi hutang ini, rumah kecil yang menjadi satu-satunya tempat perlindungan bagi mereka bisa disita. Namun, bagaimana mungkin seorang buruh bangunan seperti dirinya bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari, apalagi untuk membayar utang sebesar itu. Tiba-tiba, pintu gubuk terbuka dengan kasar. Masuklah Pak Hadi, diikuti oleh 2 anak buahnya yang berwajah garang. Pak Hadi adalah pria paruh baya dengan tubuh besar dan suara yang menggelegar. Ia berdiri di tengah ruangan, memandang Arka dengan tatapan dingin yang penuh superioritas. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Arka?" kata Pak Hadi dengan nada datar, namun ada ancaman terselubung di setiap katanya. "Hutangmu sudah terlalu besar. Jika kau tak bisa membayarnya, maka kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Arka menegakkan tubuhnya, mencoba menahan amarah yang mendidih di dadanya. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara serak. Pak Hadi tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip seringai predator yang sedang bermain-main dengan mangsanya. "Menikahi Nenek Surti," jawabnya tanpa ragu. "Ia membutuhkan suami untuk menjaga hartanya. Kau bisa tinggal di rumah besarnya, hidup layak, dan semua hutangmu akan lunas." Arka terdiam, merasa seperti seseorang baru saja menamparnya dengan keras. Menikahi Nenek Surti? Wanita tua lumpuh berusia 70-an yang hampir tak pernah keluar dari kamarnya? Pikiran itu membuatnya ingin tertawa sekaligus marah. Bagaimana mungkin ia bisa menerima tawaran semacam itu? Namun, saat ia melirik ke arah ibunya yang terbaring lemah, hatinya tiba-tiba terasa begitu berat. Ia melihat mata Bu Retno yang berkaca-kaca, penuh rasa bersalah dan ketakutan. Ia tahu, ibunya merasa bertanggung jawab atas semua ini. Dan jika ia menolak, ibunya mungkin tak akan pernah tenang. "Baiklah," gumam Arka akhirnya. Suaranya begitu pelan hingga hampir tak terdengar. Tapi Pak Hadi tersenyum puas, seolah ia sudah tahu bahwa Arka tak punya pilihan lain. Setelah Pak Hadi pergi, Arka duduk kembali di kursinya, menundukkan kepala sampai dahinya menyentuh permukaan meja. Hatinya dipenuhi oleh campuran kemarahan, putus asa, dan rasa malu. Ia tahu keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi ia juga tahu ia tak punya pilihan lain. Ini adalah harga yang harus ia bayar demi menyelamatkan ibunya. Pernikahan digelar tanpa gemerlap atau kebahagiaan. Hanya ada beberapa orang dari keluarga Pak Hadi dan beberapa tetangga yang datang karena rasa penasaran, bukan karena ingin memberi dukungan. Gubuk sederhana Arka telah dihias seadanya dengan kain-kain usang dan bunga plastik murah. Namun, suasana itu tak mampu menyembunyikan kecanggungan yang menggantung di udara. Arka berdiri di depan altar sederhana, memakai kemeja lusuh yang sudah ia cuci berkali-kali agar terlihat layak. Matanya kosong, bibirnya kaku saat ia mengucapkan janji pernikahan. Di sisi lain, Nenek Surti duduk di kursi roda. Wajahnya tertutup kerudung putih yang melingkupi tubuhnya yang ringkih. Dia tampak pasrah, seperti patung yang tak memiliki emosi.
Warga desa yang hadir saling berbisik. Suara mereka terdengar samar namun menusuk telinga Arka. Kasihan anak muda itu, gumam salah satu ibu-ibu. Apa dia benar-benar rela menikahi nenek lumpuh hanya untuk melunasi hutang? Lalu, tawa rendah terdengar dari arah lain, membuat Arka meremas tangannya dengan geram. Setelah upacara singkat itu selesai, Arka dan Nenek Surti dibawa ke rumah besar milik keluarga Pak Hadi. Rumah itu megah, jauh berbeda dari gubuk reyot yang biasa ditinggali Arka. Dindingnya dilapisi kayu mahoni yang mengkilap, lampu-lampu kristal bergantung di langit-langit, dan ruang tamunya dipenuhi sofa kulit yang terlihat mahal. Namun, bagi Arka, semua kemewahan itu tak lebih dari penjara berlapiskan emas. Malam pertama adalah momen yang paling sulit bagi Arka. Ia duduk di tepi tempat tidur besar, memandangi Nenek Surti yang duduk di kursi roda di sudut kamar. Suasana hening, hanya terdengar suara detak jam dinding yang terasa begitu lambat. Arka mencoba menghindari tatapan mata Nenek Surti, tapi ia bisa merasakan bahwa wanita tua itu sedang memperhatikannya. "Kenapa engkau setuju menikah denganku?" tanya Nenek Surti tiba-tiba, suaranya lembut namun tegas. Pertanyaan itu membuat Arka tersentak. Ia tak menyangka Nenek Surti akan berbicara duluan. Aku tidak punya pilihan," jawab Arka pelan, suaranya penuh rasa malu. "Ibuku sakit, dan jika aku tidak melakukannya, kami akan kehilangan rumah." Nenek Surti menghela napas panjang. "Aku tahu kau membenciku," katanya dengan nada datar. "Tapi percayalah, aku juga tidak meminta ini." Arka menatap Nenek Surti untuk pertama kalinya. Di balik kerutan-kerutan di wajahnya, ada sesuatu yang tersembunyi. Mungkin kesedihan, mungkin kemarahan. Tapi Arka tak bisa membaca lebih dalam. Ia hanya merasa semakin bingung. Beberapa hari kemudian, tekanan dari keluarga Pak Hadi mulai terasa. Mereka sering memanggil Arka untuk rapat keluarga, membahas tentang aset-aset Nenek Surti yang harus dikelola dengan hati-hati. "Jangan sampai hartanya disalahgunakan," kata Pak Hadi dengan nada mengancam. "Kau bertanggung jawab atas semuanya sekarang." Arka merasa semakin terjebak. Dia tak hanya menjadi suami Nenek Surti, tapi juga alat bagi keluarga Pak Hadi untuk menjaga kendali atas kekayaan nenek tua itu. Setiap kali ia mencoba mengajukan pertanyaan tentang aset atau keputusan finansial, jawaban yang ia dapat selalu menghindar atau ambigu. Namun, ada satu hal yang membuat Arka semakin curiga. Meskipun Nenek Surti lumpuh, dia jarang sekali terlihat membutuhkan bantuan untuk hal-hal kecil. Kadang-kadang, saat ia pikir tak ada yang melihat, Nenek Surti tampak seperti sedang berusaha menggerakkan kakinya. Arka mencoba mengabaikan pikiran itu, tapi semakin hari, semakin sulit baginya untuk tidak bertanya-tanya. Di sisi lain, hubungan mereka masih sangat dingin. Nenek Surti jarang berbicara, dan ketika ia melakukannya, suaranya selalu datar, tanpa emosi. Arka merasa seperti hidup bersama seorang bayangan, seseorang yang ada di sana tapi tak pernah benar-benar hadir. Tekanan dari warga desa juga semakin kuat. Gosip tentang pernikahan mereka tersebar luas, dan banyak orang yang memandang Arka dengan rasa kasihan, atau bahkan penghinaan. "Dasar pemuda tak punya harga diri," celetuk salah satu tetangga saat Arka lewat. Kata-kata itu menyengat, membuatnya semakin ingin melarikan diri dari situasi ini. Namun, setiap kali ia memikirkan ibunya yang masih terbaring sakit, ia tahu bahwa ia tak bisa mundur. Ia harus bertahan, meskipun rasanya seperti berada di neraka. Malam-malam di rumah besar itu semakin terasa panjang bagi Arka. Ia sering terbangun di tengah malam, gelisah oleh pikiran-pikiran yang tak bisa ia hentikan. Suara detak jam dinding bergema di keheningan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak diketahuinya. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu tidurnya lebih dari biasanya. Bayangan Nenek Surti yang duduk diam di kursi rodanya. Suatu malam, ketika semua orang sudah tertidur, Arka mendengar suara aneh dari ruang tamu. Awalnya, ia mengira itu hanya angin yang masuk melalui jendela terbuka. Tapi ketika suara itu terdengar lagi, seperti suara langkah kaki pelan, ia tak bisa menahan rasa penasarannya. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan menyelinap keluar dari kamarnya.
Ruang tamu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menyusup melalui celah-celah tirai. Saat ia melongok ke sudut ruangan, matanya membelalak. Di sana, berdiri Nenek Surti tanpa bantuan kursi roda. Tubuhnya tegak, meskipun sedikit gemetar, dan ia tampak sedang merapikan salah satu lukisan tua di dinding. Arka membeku di tempatnya, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah ini ilusi? Atau mungkin ia hanya bermimpi? Namun, ketika Nenek Surti berbalik dan menatapnya, ia tahu bahwa ini nyata. "Kau melihatku," kata Nenek Surti. Suaranya datar namun penuh ketegangan. Ia tidak tampak terkejut, seolah-olah ia sudah lama menunggu momen seperti ini. Arka melangkah maju, napasnya tersengal karena campuran rasa syok dan marah. "Ini, bagaimana bisa?" tanyanya. Suaranya bergetar. Kau bisa berdiri?" Nenek Surti menghela napas panjang, lalu perlahan duduk di kursi terdekat. Ia menatap Arka dengan mata yang penuh keraguan, seolah mencoba memutuskan apakah ia bisa mempercayai pemuda itu atau tidak. "Aku pura-pura lumpuh," katanya akhirnya. Suaranya pelan namun tegas. "Aku sudah melakukannya selama bertahun-tahun." Arka terdiam. Otaknya berusaha mencerna informasi itu. "Tapi, kenapa?" tanyanya setelah beberapa saat. "Kenapa kau melakukan ini?" Nenek Surti menundukkan kepala. Wajahnya dipenuhi oleh bayang-bayang masa lalu. "Karena aku lelah," katanya pelan. "Lelah dengan semua tekanan dari keluargaku, dari orang-orang yang hanya ingin menguasai hartaku. Aku tak punya cara lain untuk melawan." Arka mendekat, duduk di kursi di depannya. "Jelaskan padaku," katanya. Suaranya lebih tenang sekarang. "Aku ingin tahu semuanya." Nenek Surti mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa dulunya, ia adalah seorang aktivis sosial yang sangat dihormati di desa. Ia menggunakan uang warisannya untuk membantu masyarakat miskin, membangun sekolah-sekolah kecil, dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tak mampu. Namun sikapnya yang idealis membuat keluarganya geram. Mereka ingin ia menggunakan kekayaannya untuk keuntungan pribadi, bukan untuk orang lain. "Aku tak mau menyerah pada mereka," lanjut Nenek Surti. "Jadi suatu hari, aku memutuskan untuk berpura-pura pelumpuhan. Aku tahu, jika aku tak bisa bergerak, mereka akan merasa bahwa aku tidak berbahaya. Mereka akan meninggalkanku sendiri." Arka mendengarkan dengan seksama, hatinya dipenuhi oleh campuran simpati dan kemarahan. "Tapi, kenapa kau tak memberitahuku sebelumnya?" tanyanya. "Kenapa kau membiarkanku menikahimu tanpa tahu semua ini?" Nenek Surti menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Aku tak yakin apakah aku bisa mempercayaimu," katanya pelan. "Aku takut kau sama seperti mereka, hanya peduli pada hartaku. Tapi sekarang, aku mulai melihat bahwa mungkin aku salah." Arka terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia tahu, keputusan untuk menikahi Nenek Surti awalnya didasari oleh rasa putus asa dan pengorbanan. Namun, seiring waktu, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka. Sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, satu hal yang pasti, cerita ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Dan rahasia Nenek Surti ini mungkin bisa menjadi kunci untuk membebaskannya dari jeratan keluarga Pak Hadi. Setelah malam itu, hubungan antara Arka dan Nenek Surti mulai berubah. Mereka tak lagi saling menjaga jarak seperti sebelumnya. Ada percakapan-percakapan panjang di sela-sela keheningan rumah besar itu. Momen-momen ketika mereka berbagi cerita tentang masa lalu masing-masing. Arka mendengarkan dengan penuh perhatian saat Nenek Surti menceritakan tentang masa mudanya yang penuh semangat, tentang bagaimana ia dulu berjuang melawan ketidakadilan, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan bagaimana keluarganya merasa terancam oleh idealismenya. Namun, ada satu hal yang membuat Arka semakin marah. Betapa liciknya keluarga Pak Hadi telah mengeksploitasi Nenek Surti selama bertahun-tahun. Mereka menggunakan nama baiknya untuk mencuri sebagian besar hartanya, mengelola aset-asetnya tanpa persetujuannya,
bahkan menyembunyikan dokumen-dokumen penting darinya. Semua ini dilakukan demi memastikan bahwa Nenek Surti tetap lemah dan tidak bisa melawan. Arka tak bisa tinggal diam. Ia merasakan api kemarahan yang tumbuh di dalam dirinya. Bukan hanya karena apa yang telah dilakukan keluarga Pak Hadi kepada Nenek Surti, tapi juga karena ia merasa digunakan sebagai alat untuk memperpanjang penindasan itu. Ia tak ingin menjadi bagian dari rencana busuk mereka. Suatu sore, setelah keluarga Pak Hadi mengadakan rapat keluarga rutin, Arka memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia mengajak Nenek Surti ke taman belakang rumah, tempat mereka sering berbincang-bincang. Di bawah naungan pohon kenanga yang rimbun, Arka menatap Nenek Surti dengan tatapan serius. "Nek," katanya pelan namun tegas, "aku akan membantumu. Kita harus mengambil kembali kendali atas hartamu." Nenek Surti terkejut mendengar kata-kata itu. Matanya membelalak, namun ada kilatan harapan di balik kerutan di wajahnya. "Apa yang kau maksud?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku tahu kamu punya teman-teman lama dari masa aktivismu dulu," lanjut Arka. "Mereka pasti masih menghormatimu. Jika kita bekerja sama dengan mereka, kita bisa membongkar semua manipulasi yang dilakukan keluarga Pak Hadi." Nenek Surti terdiam sejenak. Pikirannya berputar cepat. Ia tahu bahwa Arka benar. Ia memiliki beberapa teman dekat dari masa lalunya yang masih peduli padanya. Namun ia juga takut. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang, ia hampir lupa bagaimana rasanya melawan secara terang-terangan. Tapi, bagaimana caranya? Tanyanya akhirnya. Suaranya penuh keraguan. Arka tersenyum tipis. "Kita mulai dengan mengumpulkan bukti," katanya. "Kamu bilang mereka sudah menggunakan namamu untuk banyak hal, kan? Itu artinya pasti ada jejak-jejaknya di dokumen resmi. Aku akan mencari tahu." Selama beberapa minggu berikutnya, Arka dan Nenek Surti bekerja diam-diam. Arka mulai menyelidiki ruang penyimpanan di rumah besar itu, mencari dokumen-dokumen yang disembunyikan keluarga Pak Hadi. Ia menemukan kontrak-kontrak palsu, surat-surat pengalihan aset, bahkan rekaman transaksi ilegal yang melibatkan nama Nenek Surti. Semua ini menjadi bukti kuat bahwa keluarga Pak Hadi telah melakukan korupsi besar-besaran. Di sisi lain, Nenek Surti mulai menghubungi teman-temannya dari masa lalu. Salah satunya adalah Pak Tono, seorang pensiunan guru yang dulu sering membantu Nenek Surti dalam proyek-proyek sosialnya. Pak Tono langsung setuju untuk membantu, bahkan menghubungi beberapa kenalan dekatnya yang bekerja di lembaga hukum. Akhirnya, tiba saatnya bagi mereka untuk menghadapi keluarga Pak Hadi. Dalam sebuah pertemuan keluarga yang tampak biasa, Arka dan Nenek Surti tiba-tiba mengeluarkan semua bukti yang telah mereka kumpulkan. Dokumen-dokumen itu diletakkan di atas meja besar, disertai dengan rekaman audio yang menunjukkan bagaimana keluarga Pak Hadi telah memalsukan tanda tangan Nenek Surti untuk mengambil alih aset-asetnya. Pak Hadi dan anggota keluarganya terkejut, wajah mereka pucat pasi. Mereka mencoba membantah, tapi bukti-bukti itu begitu kuat sehingga tak ada yang bisa mereka lakukan. Akhirnya, mereka dipermalukan di hadapan seluruh keluarga besar dan warga desa yang hadir sebagai saksi. Setelah insiden itu, keluarga Pak Hadi diusir dari rumah besar tersebut. Harta Nenek Surti akhirnya kembali sepenuhnya ke tangannya. Warga desa yang awalnya meremehkan Arka, kini mulai menghormatinya karena keberaniannya melawan keluarga yang korup itu. Setelah kejatuhan keluarga Pak Hadi, suasana di desa berubah drastis. Rumah besar yang dulunya dipenuhi oleh kesombongan dan manipulasi, kini terasa lebih ringan, seperti sebuah istana yang akhirnya dibebaskan dari bayang-bayang gelapnya. Arka dan Nenek Surti mulai mengambil alih kendali penuh atas aset-aset yang sebelumnya dirampas secara tidak adil. Mereka memutuskan untuk menggunakan kekayaan itu bukan hanya demi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk membantu masyarakat desa yang selama ini hidup dalam kemiskinan. Namun, perjalanan menuju kemenangan ini tidak sepenuhnya mulus. Keluarga Pak Hadi tak menyerah begitu saja. Mereka mencoba membalas dendam dengan cara-cara licik, termasuk menyebarkan fitnah kepada warga desa bahwa Arka dan Nenek Surti telah melakukan penipuan. Gosip-gosip buruk mulai menyebar, membuat beberapa orang mulai meragukan niat baik mereka. "Kenapa kita harus peduli pada apa yang mereka katakan?" tanya Arka suatu malam saat ia dan Nenek Surti duduk di halaman belakang rumah.
Udara malam terasa dingin, tapi api unggun kecil yang mereka bakar memberikan sedikit kehangatan. Nenek Surti tersenyum tipis. Karena kita tidak bisa membiarkan mereka memutarbalikkan kebenaran, katanya. Apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan semua orang. Jika kita diam saja, mereka akan terus meracuni pikiran orang lain. Arka mengangguk, matanya bersinar dengan tekad. Kalau begitu, kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita serius, katanya. Kita akan membuktikan bahwa kita bukan monster seperti yang mereka tuduhkan. Esok harinya, Arka dan Nenek Surti mulai bertindak. Mereka mengundang seluruh warga desa ke halaman rumah besar untuk pertemuan umum. Banyak orang datang karena rasa penasaran, meskipun beberapa di antaranya masih ragu dan curiga. Di bawah naungan tenda besar yang didirikan sementara, Arka berdiri di depan kerumunan, didampingi oleh Nenek Surti yang duduk di kursi rodanya. Sebuah strategi untuk menjaga rahasia tentang kondisi fisiknya yang sebenarnya. Saudara-saudara, sekalian, kata Arka dengan suara yang jelas dan tegas. Kami tahu ada banyak gosip tentang kami belakangan ini. Ada yang mengatakan bahwa kami menipu. Ada yang mengatakan bahwa kami hanya ingin mengambil keuntungan pribadi. Tapi hari ini, kami ingin menunjukkan kepada kalian yang sebenarnya. Ia melangkah ke samping, memberikan tempat kepada Nenek Surti untuk berbicara. Meskipun tubuhnya tampak lemah, suaranya menggelegar dengan keyakinan yang kuat. Aku, Nenek Surti, adalah pemilik sah dari semua aset ini, katanya. Selama bertahun-tahun keluargaku telah menyalahgunakan namaku untuk kepentingan mereka sendiri. Namun, berkat bantuan Arka, aku berhasil mengambil kembali hak-hakku. Dan aku memutuskan untuk menggunakan semua ini demi kebaikan kalian semua. Kerumunan terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Nenek Surti. Kemudian, Arka melanjutkan dengan pengumuman besar. Mulai hari ini, kami akan membangun sekolah baru untuk anak-anak di desa ini, katanya. Kami juga akan memperbaiki fasilitas kesehatan agar semua orang bisa mendapatkan pengobatan tanpa harus khawatir soal biaya. Semua ini akan dilakukan dengan transparansi penuh, dan kalian semua dipersilakan untuk terlibat langsung. Warga desa mulai bergumam. Awalnya ragu-ragu, tapi kemudian perlahan-lahan berubah menjadi tepuk tangan. Beberapa orang bahkan maju untuk menjabat tangan Arka dan Nenek Surti, menyampaikan rasa terima kasih mereka. Fitnah-fitnah yang disebarkan keluarga Pak Hadi mulai hilang, digantikan oleh kepercayaan baru terhadap pasangan yang tak terduga ini. Namun, balas dendam terbesar bagi keluarga Pak Hadi datang ketika Arka dan Nenek Surti memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan formal. Dengan dukungan teman-teman lama Nenek Surti, termasuk Pak Tono dan beberapa ahli hukum lokal, mereka berhasil mengajukan tuntutan pidana terhadap keluarga Pak Hadi atas penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Sidang pengadilan menjadi sorotan utama di desa dan vonis akhirnya jatuh. Keluarga Pak Hadi dihukum atas semua pelanggaran yang mereka lakukan, termasuk pencurian aset Nenek Surti. Pada hari putusan itu dijatuhkan, Arka dan Nenek Surti duduk, berdampingan di ruang sidang, saling melempar senyum penuh kemenangan. Mata Nenek Surti berkaca-kaca, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa lega yang mendalam. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang dan ketakutan, ia akhirnya merasakan kebebasan sejati. Beberapa bulan setelah kejatuhan keluarga Pak Hadi, desa itu mulai berubah. Sekolah baru yang dijanjikan oleh Arka dan Nenek Surti akhirnya selesai dibangun, dengan ruang-ruang kelas yang luas dan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang dulunya hanya bisa belajar di bawah pohon atau di gubuk reyot, kini memiliki tempat yang layak untuk mengejar mimpi mereka. Fasilitas kesehatan juga diperbaiki, dengan dokter dan perawat yang siap memberikan pelayanan gratis bagi warga miskin. Namun, perubahan terbesar terjadi bukan hanya pada lingkungan fisik desa, melainkan juga dalam hati Arka dan Nenek Surti. Hubungan mereka yang awalnya dipenuhi ketegangan dan keraguan kini tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih mendalam, sebuah ikatan yang melampaui batas usia, latar belakang, dan bahkan prasangka sosial. Suatu sore, Arka dan Nenek Surti duduk di halaman belakang rumah besar, menikmati angin sejuk yang membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan.
Matahari mulai tenggelam, menyisakan cahaya keemasan yang memantul di kolam kecil di dekat mereka. Suara burung-burung senja mengiringi keheningan yang nyaman di antara mereka. "Kamu tahu," kata Nenek Surti pelan, suaranya terbawa angin, "aku tak pernah menyangka bahwa hidupku akan berakhir seperti ini." Arka tersenyum tipis, memandang wajah tua yang kini tampak lebih bersinar dari sebelumnya. "Apa maksudmu, Nek?" tanyanya, suaranya lembut. "Aku pikir aku akan mati sendirian, tanpa ada yang benar-benar peduli padaku," lanjut Nenek Surti. "Tapi ternyata, kamu datang dalam hidupku. Kamu membuatku merasa bahwa aku masih punya tujuan, bahwa aku masih bisa melakukan sesuatu yang baik." Arka menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan rona merah di pipinya. "Aku juga tidak menyangka," katanya setelah beberapa saat. "Awalnya, aku hanya ingin menyelamatkan ibuku. Tapi sekarang, aku merasa bahwa semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar." Nenek Surti tertawa kecil, suaranya terdengar hangat dan penuh kasih sayang. "Kamu tahu, Arka, kadang-kadang kehidupan memberikan kita ujian yang sulit, tapi di balik setiap ujian selalu ada pelajaran yang berharga. Dan aku rasa inilah pelajaran kita." Arka mengangguk, matanya memandang ke arah matahari yang semakin rendah di cakrawala. Ia tak pernah membayangkan bahwa ia akan menemukan kebahagiaan dalam situasi yang begitu sulit. Namun, disinilah ia sekarang, bersama seorang nenek tua yang telah mengajarkannya arti sebenarnya dari pengorbanan, keberanian, dan cinta tanpa syarat. Hubungan mereka bukanlah cinta romantis seperti yang sering digambarkan dalam cerita-cerita. Itu adalah cinta yang lebih mendalam, cinta, persahabatan, saling menghormati, dan dukungan tanpa syarat. Arka melihat Nenek Surti sebagai mentor, teman, dan bahkan ibu kedua baginya. Sementara itu, Nenek Surti melihat Arka sebagai putra yang tak pernah ia miliki. Seseorang yang memberinya harapan dan makna baru dalam hidup. Seiring waktu, warga desa mulai melihat mereka sebagai simbol perubahan. Mereka bukan lagi pasangan aneh yang menjadi bahan gosip, tetapi dua orang yang berhasil mengubah nasib mereka dan masyarakat sekitar. Arka dihormati sebagai pemimpin muda yang tangguh, sementara Nenek Surti kembali mendapatkan tempatnya sebagai tokoh yang dihormati dan dicintai. Beberapa tahun kemudian, ketika Nenek Surti akhirnya meninggal dunia dalam tidur yang damai, Arka merasa kehilangan yang mendalam. Namun, ia tahu bahwa warisan yang ditinggalkan Nenek Surti, nilai-nilai keberanian, kejujuran, dan kepedulian, akan selalu hidup dalam dirinya. Ia melanjutkan pekerjaan mereka bersama, memastikan bahwa sekolah dan fasilitas kesehatan tetap berdiri untuk generasi-generasi mendatang. Pada hari pemakaman Nenek Surti, warga desa berkumpul di halaman rumah besar. Banyak di antara mereka yang meneteskan air mata, bukan hanya karena kepergiannya, tetapi juga karena apa yang telah dia lakukan bagi mereka. Di atas pusara Nenek Surti, Arka berdiri tegak, memandang langit yang cerah. "Terima kasih, Nek," gumamnya pelan, hanya cukup untuk didengar oleh angin. "Kamu telah mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak mengenal batas apapun." Beberapa tahun setelah kepergian Nenek Surti, desa itu telah berubah sepenuhnya. Sekolah yang dibangun oleh Arka dan Nenek Surti kini menjadi pusat pendidikan terbaik di wilayah tersebut, melahirkan generasi-generasi muda yang cerdas dan penuh semangat. Anak-anak yang dulunya hanya bisa bermimpi tentang masa depan kini memiliki kesempatan untuk meraih impian mereka. Beberapa bahkan berhasil mendapatkan beasiswa ke universitas ternama di ibu kota. Fasilitas kesehatan yang dulu hanya sebuah bangunan, Reyot kini telah berkembang menjadi klinik modern dengan peralatan lengkap. Warga desa tak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke kota untuk mendapatkan pengobatan. Semua ini adalah warisan dari dua orang yang pernah dianggap aneh oleh masyarakat. Seorang pemuda miskin dan seorang nenek tua yang dipaksa bersatu oleh nasib. Arka, yang kini berusia hampir 30 tahun, telah menjadi tokoh sentral di desa. Ia bukan lagi buruh bangunan yang penuh kebimbangan, melainkan pemimpin komunitas yang dihormati oleh semua orang. Ia sering memberikan ceramah kepada anak-anak muda tentang pentingnya pendidikan, keberanian, dan solidaritas. Dalam setiap pidatonya, ia selalu menyebut nama Nenek Surti sebagai inspirasi terbesarnya. Tanpa dia,
kata Arka suatu hari dalam sebuah acara peresmian perpustakaan baru. Aku mungkin masih menjadi pemuda yang putus asa, hanya memikirkan diriku sendiri. Tapi dia mengajarkanku bahwa hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang memberi. Warga desa sering melihat Arka duduk di halaman rumah besar pada sore hari, menatap matahari terbenam seperti yang biasa ia lakukan bersama Nenek Surti dulu. Mereka tahu, meskipun Nenek Surti sudah tiada, kehadirannya masih terasa dalam setiap langkah yang diambil Arka. Di sudut halaman, ada sebuah monumen kecil yang didedikasikan untuk Nenek Surti. Di atasnya tertulis sebuah kalimat sederhana namun penuh makna. Keadilan dan cinta tidak mengenal batas usia atau status. Mereka adalah cahaya yang selalu bersinar, bahkan di saat-saat tergelap. Setiap kali angin sepoi-sepoi melewati halaman itu, rasanya seperti Nenek Surti sedang tersenyum, bangga dengan apa yang telah mereka capai bersama. Pada akhirnya, kisah Arka dan Nenek Surti menjadi legenda di desa itu. Bukan karena kekayaan atau kemewahan, tetapi karena mereka membuktikan bahwa cinta sejati, dalam bentuk apapun, selalu mampu mengatasi segala rintangan. Mereka mengajarkan bahwa pengorbanan, keberanian, dan kepercayaan bisa mengubah dunia, bahkan ketika harapan tampak begitu jauh. Dan di ufuk senja yang memerah, Arka tersenyum tipis. Ia tahu, di suatu tempat, Nenek Surti sedang menatapnya dengan senyum yang sama.